Halo guys, nama gue Stan dari StaffTech. Dan di video kali ini, waktu itu pas gue review Galaxy S10 Plus ya, di 2024, banyak-banyak yang bilang, Bang, coba review Galaxy Note-nya dong, harganya udah turun, dan harganya udah turun. Jadi, gue mau unboxing dan first impresi Galaxy Note 10 yang biasa ya. Itu karena speknya nggak beda jauh, nggak kayak Note 20 ke atas tuh. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan sebelum kita unboxing, seperti biasa bahas untuk harga dan speknya. Untuk harga, ini gue beli yang varian 8GB RAM, internal storage sebesar 256GB. Dan ini tuh yang Note 10 biasa, terus ini tuh yang SIM-nya bea cukai, permanen, bebas reset juga. Nice ya. Terus ini tuh gue dapet di harga 3,2 jutaan aja, atau 3,2 juta pas lah kalau pakai promo. So that's pretty good ya. Dan juga ini tuh gue beli yang variannya Snapdragon, jadi pakai Snapdragon 855 tapi belum 5G. Dan ya, untuk speknya sendiri ini aja ya, lebih detailnya, tapi gue simple aja, kalian bisa pause dia pakai 855, layar lumayan compact untuk Note 6,3 inci, 60Hz, AMOLED, IP68, baterai 3500 mAh baterai, dan bisa wireless dan wired charging, dan udah ada Samsung DeX juga buat yang penasaran. Oke, sama udah ada ultrasonic ya. So, mari kita langsung aja buka si boxnya. Let's go. Bam! Oke, jadi kelengkapannya ini sebenarnya gue pesen yang unit only, cuma biasanya di toko yang gue beli dia suka ngasih kayak bonus charger kayak gini ya, merek Sony, tapi ini OEM, sama Type-C-nya kayak gini. Ya, thank you for the bonus, nanti gue bakal taruh juga buat kalian yang beli HP bekasnya review ini. Dan ini dia HP-nya untuk warna, dia bilang cuma ada hitam, jadi gue mesennya warna hitam, jarang sih ya, Galaxy Note-nya warna hitam. Dan seperti ini, wow, kecil sekali ya. Karena gue kalian inget kan zaman sebelum Galaxy Note tuh berubah jadi Galaxy S series ya, Galaxy Ultra-nya kan sekarang kan S Ultra tuh pretty much Galaxy Note ya, RIP Galaxy Note series. Tapi kalian inget gak zaman Galaxy Note tuh ada dua varian ya, Note biasa sama Note Plus. Dan Note biasa tuh lebih kecil, terus Note Plus tuh yang gedenya. Agak aneh juga dipikir-pikir ya, yang varian kecil ini cuma 6,3 inci. Buat nulis kayaknya memang agak sempit ya, kalau buat tanda tangan masih oke, tapi untuk nulis Note kayaknya ini memang kecil banget. Cuma gue suka sih, unik aja nih ngeliat Note kecil kayak gini. Gue nggak pernah nge-review Note sekecil ini ya. Terakhir gue review Note 10 Plus itu yang Plus yang gede 6,7 inci. Ini 6,3 inci memang mini sekali lah bisa dibilang. Super small ya. Ini super small banget loh. Jadi ya, pertama pasti gue lap dulu. Kita lihat dulu gimana kondisinya, check unit dulu ya. Dan ini pasti sudah pakai Edge display, dan sejarah Note, dia itu Note berhenti di Galaxy Note 20 sayangnya. Dan menurut gue sih Note 10 tuh peak Samsung Note. Kenapa? Karena di Note 10 tuh Note Plus, Note 10 Plus biasa dan Note 10 kayak gini ya, Note 10 Plus yang layarnya besar dan Note 10 biasa gini, fiturnya tuh pretty much sama, cuma beda size doang. Kalau Note 20, kalau misalnya kalian ingat ya, Note 20-nya tuh benar-benar underrated banget ya, bukan underrated, sorry, underspec banget dibanding Note 20 Plus. Jadi ini zaman di mana varian yang kecil pun masih ekstra banget, masih sama kayak varian besar ya. Ini lebih kayak Pro sama Pro Max-nya iPhone lah yang zaman sekarang. Kan sekarang kan sama semua ya, kamera, tetep gitu sama semua. Lebih kayak gitulah. Daripada pas Note 20 ya, kalau misalnya kalian ingat, Note 20-nya kayak terbuat dari plastik, terus kayak kameranya dikit. Nggak sebagus Note 20 Plus atau Note 20 Ultra. Kalau ada Ultra nggak sih, gue lupa lagi. Kalau Note 20 gue lupa variannya. Tapi yang paling murahnya tuh nggak sebagus yang paling mahal, yang nggak kayak Note 10. Makanya gue suka varian Note 10. Menurut gue sih peak Note series lah daripada semua. Note 9 sih sebenarnya peak, tapi Note 10 juga lumayan peak karena ini paling modern desainnya dibanding Note 9. Anyway, daripada gue banyak rambling, sorry, seperti biasa, kita lihat unitnya. Katanya ini kondisinya tuh di sekitar ya 97%, 95% ya. Dan gue bisa bilang iya, cukup mulus belakangnya. Di sini ada bekas stiker residu bisa dielap. Samping kiri dia relatif mulus kelihatan. Atas juga cukup mulus, clean sekali. Samping kiri ada Bixby button dan volume button mulus. Tadi di kanan di sini dia cukup mulus. Oh, dia di kiri ya. Oh, ini bukan Bixby, ini power buttonnya di kiri loh. Gue lupa ya. Dulu di kiri dia power buttonnya. Kenapa ya? Di kanan soalnya nggak ada di power button. Kosong ternyata. Dan di bawah di sini ada S Pen, charging port, dan yang pastinya ada si ini ya, speaker. Dan ini charging portnya by the way sudah support Samsung DeX kan, udah USB 3.1, jadi bisa output ke layar juga. Jadi udah komplit lah, bisa Samsung DeX ya. Dan kayak gini untuk pennya. Ya nggak beda, ya kalau pen sih gue rasa sampai S24 Ultra gue pun nggak terlalu beda jauh ya feeling di tangannya. Cuma ini glossy aja, kalau yang S24 Ultra kan dia matte ya. Ya mungkin seperti itu, dan kita untuk lihat aja untuk si kameranya. Dia kameranya triple kamera yang menurut gue ini masih oke banget.
Dia itu main kamera 12 megapiksel, udah ada optical image stabilization. Kamera kedua 12 megapiksel juga, itu 2 times optical zoom, ada optical image stabilization. Dan kamera ketiga ultrawide 16 megapiksel, super steady, bisa nge-record semua full sampai 4K 60 fps. Sangat-sangat flagship ya. Dan front ini di 10 megapiksel dan udah bisa nge-record juga sampai 4K 60 fps. Jadi spek sendiri masih oke, dan memang untuk harga 3 jutaan sih, yang sekarang cuma 3 jutaan ya, yang varian kecil gini, menurut gue ini bisa jadi HP compact paling komplit deh. 6,3 inch ini compact banget loh menurut gue. Enak banget di tangan. Lucu ya, kayak miniatur S24 Ultra. Ini yang pastinya gue bakal review sebagai HP utama ya. Nanti minggu depan pas reviewnya ini gue bakal lihat sebagai HP utama apakah worth it atau enggak. Rasanya sih kalau dari spek dan harganya ini kayaknya no brainer ya. Kalau misalnya harga HP 3 jutaan yang flagship, main game masih oke, tapi nggak terbaik ya, tapi masih bagus, ini kayak bisa dipilihan. Anyway, daripada banyak omong, untuk layar bisa kita layar depan dia cukup mulus juga, dan dia masih pakai Edge ya, cukup oke. Untuk Android sendiri maksimal tuh kalau di sini kalau nggak salah, correct me if I'm wrong ya, kalau nggak salah maksimal Android 12 deh di Galaxy Note 10 tuh. Karena kan ini di zaman dimana Samsung masih pelit banget sama software ya, kalau misalnya kalian ingat. Tapi ya, seperti ini Samsung Galaxy Note 10, dan seperti biasa gue mau setup dulu HP-nya, dan jadi gue bakal balik lagi untuk first impression. Kita lihat gimana kualitas foto, fingerprint ultrasonic, first impression speaker untuk di 2024, dan yang lain-lain. I'll be back soon. Oke guys, udah gue setup HP-nya. Sebelum kita masuk ke first impression, ada satu hal yang tadi gue lupa nyebutin ya, yaitu dari si S Pen-nya. Ini S Pen-nya bekerja, ya, bisa kita lihat. Bisa ya, ke connect langsung dia mode right here, tapi ini S Pen-nya, sorry ada suara motor tuh di depan. Tapi ini S Pen-nya bukan S Pen yang asli. Kenapa gue tahu? Karena pertama dia nggak bisa connect ya. Dia nggak bisa connect ke HP ini. Jadi tulisannya tuh cuma cannot connected, S Pen is disconnected, please insert and connect. Dan pas gue insert, dia trying to connect terus nggak bisa. Jadi itu pertama, ini fake. Dia bukan fake. Ya bukan yang asli ya, yang KW. Dan pas gue nulis, ini kelihatan nggak sih? Itu kayak nyoy-nyoy banget gitu S Pen-nya. Kedengeran nih. Kedengeran banget suaranya nih. S Pen gue nggak kayak gitu suara. Dan kalau nulis juga, dia ada ya kayak prediktifnya tuh. Muncul si prediktifnya. Sorry gue refocus dulu ya. Nah, muncul ya kalau prediktifnya tuh ada, tapi dia tuh nggak harus neken gitu guys. Jadi nggak bisa halus gini. Kalau halus gini tuh nggak bisa. Ini kalau layar gue udah di sini harus agak neken dia baru nge-register. Tapi ya kalau misal untuk simple kayak tanda tangan gitu sih masih enak dan masih smooth sama responsif. Cuma ini bukan yang asli aja, jadi nggak bisa air action ya. Ya kelemahannya itu mungkin kalau beli kayak HP bekas gini. Karena memang wajar juga sih ini HP udah tua, jadi ya mungkin S Pen-nya dia udah ganti ya. Tapi menurut gue sih nggak terlalu big deal. Apalagi ini kan layar kecil, jadi ya untuk note sih emang gak comfortable. Kalau untuk tanda tangan masih oke lah pakai yang bajakan kayak gitu. Anyway, kita masuk ke first impression. Untuk fingerprint dia udah pakai ultrasonic dan kecepatannya ini pretty much sangat cepat ya. Ultrasonic tuh kalau misalnya nggak pakai screen protector, ini kecepatannya absolutely cepat banget dan nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan pakai screen protector, itu harus agak lembab baru bisa. Terus bagaimana untuk software update? Seperti tadi gue bilang, software update dia sampai di Android 12 maksud gue, Android 12. Dan untuk si One UI-nya, dia One UI-nya di One UI 4.1 ya kelihatan. Sorry ini gue kameranya kayak autofocus terus, nggak jelas. Ini update S24 Ultra yang paling baru 6,1,1, jadi kayak gini. So weird. Ya kayak gini, jadi gue ini manual fokus ada ya. Untuk layar sendiri, gue udah cek dia nggak ada shadow sama sekali, dan gue bisa bilang memang layar Samsung tuh bener-bener timeless ya. Mau setua apapun layar Samsung, masih fleksibel banget gitu. Kayak S9 aja layarnya masih bagus. Jadi Note 10 ini sih layarnya gue bisa bilang masih gak kalah lah sama fleksi zaman sekarang. Kalahnya hanya dari refresh rate aja, dia hanya 60 Hz. Tapi kualitasnya sendiri ini oke banget. Apalagi ini Edge ya, jadi kelihatan kayak mewah. Tapi ini Edge-nya nggak terlalu agresif kok, jadi nggak ngeganggu tangan ya, nggak kayak di LG Wing gitu-gitu atau di S23 Plus. iTel ya, iTel S23 Plus, nggak kayak gitu. Nah, terus yang gue mau bahas ya, yaitu dari si Wi-Fi-nya. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi support 5 GHz dan kecepatannya ini mantep loh. Bisa kita lihat tadi gue tes, bisa max speed 200 MB, itu max speednya internet gue, dan uploadnya pun dia lumayan kenceng di 100 MB. Ya, fleksi banget lah bisa dibilang. Terus buat ngekonfirmasi aja, yap ini variannya gue udah cek di DevCheck, varian yang Samsung Snapdragon ya. Dan kayaknya ini yang varian Hong Kong deh, soalnya tadi default keyboardnya pakai pinyin. Jadi ya mungkin yang Cina atau yang Hong Kong. Jadi
Dia pakai Snapdragon 855 dan memang kerasa performanya lebih smooth ya, lebih kencang daripada Note 10 yang waktu itu gue review yang pakai Exynos. Nggak cepet panas juga. Ya cepet panas sih, tapi nggak cepet banget panas bisa dibilang. Terus untuk si haptic bagaimana? Haptic ini enak, khas Samsung banget ya. Gue rasa sih nggak beda jauh sama S24 Ultra gue. Ya Samsung memang hapticnya nggak significantly different dari zaman dulu ya. Nggak kayak Google yang selalu improving, tapi masih ini kerasa premium kok. Kerasa bulat dan enak buat ngetik. Terus bagaimana untuk si speakernya? Dia speaker dual speaker, dan penempatan speakernya gue suka ya. Even dibanding sama S24 Ultra gue, ini penempatannya bagus loh. Dia ada di kanan, jadi kalau gue nonton kan kayak gini, masih kerasa enak gitu. Tapi kalau di S24 Ultra kan langsung ketutupan. Nggak tahu kenapa dia mindahin ke kiri ya, padahal gue lebih suka kayak gini penempatannya. Jadi ya, tadi kita bahas lagi untuk si speaker sih oke ya. Kalau misalnya kita coba dengerin suara si Jesus Christ. Ini gue pakai Dolby Atmos nyala. Bagus sih suara dia, kerasa bassy, bulat, soundstage oke, dan mid-range-nya mungkin agak sedikit mundur ya. Nggak sedetail HP-HP zaman flash sekarang, HP flagship zaman sekarang, tapi udah cukup bagus. Nanti kita bakal bahas lebih detail pas minggu depan ya, full review-nya ya. Terus kita langsung aja masuk ya, sebelum kita masuk videonya, dari si kamera quality-nya aja ya. Kita cepet aja. Ini ada 3 kamera. Pertama kita foto seperti biasa nih. Hilichurl, Amber sama Ether. Pakai main kamera 1, 2, 3. Dan ini dia pakai ultra wide. Dan ini dia pakai telefoto 2 kali ya. Oke. Dan ini dia untuk selfie-nya. Dan kita langsung tes bagaimana sih video quality-nya. Kita record pakai UHD 60. Samsung biasanya mikrofonnya sih absolutely amazing ya. Kita tes gimana mikrofonnya. Ini dia recording pakai 4K 60. 1, 2, 3. Oke guys, so ini dia recording Samsung Galaxy Note 10 yang biasa pakai 4K 60 fps. Untuk fokusnya sendiri, dia cukup cepat ya. Dan fokus distance-nya maksimal dia bisa deket banget loh ini. Segini. Yap, flagship banget ya. Even HP zaman sekarang pun yang 6 jutaan nggak bisa kayak gitu. Dan untuk noise-nya cukup oke ya. Nggak terlalu kelihatan di viewfinder juga. Ada cuma nggak terlalu kelihatan. Dan maksimum zoom dia bisa sampai 10 kali. Tapi kalau di 4K 60 ini guys, dia nggak bisa ganti ke ultra wide atau telefoto secara langsung ya. Jadi kalian harus di pause dulu. Anyway, kita balik lagi ke si S24 Ultra. So ya, ganti resolusi atau ganti lensa itu hanya bisa di 4K 30 ya, bisa kita lihat. Jadi kalau di 4K 60 sayangnya dia hanya bisa main kamera aja. Sayangnya tadi gue salah, si telefoto atau ultrawide nggak bisa, tapi at least bisa 4K 60 lah, so that's pretty good. Oke, mungkin cuma segitu aja. Dan first impresi tadi gue coba bentar-bentar HP ini sih, menurut gue ya guys, untuk HP 3,2 jutaan sih, walaupun memang S Pen-nya bukan ori, tapi selain itu ini HP masih worth it banget loh value-nya. Layarnya compact ya, buat kalian pada suka compact. Terus speakernya bagus, kualitas layarnya fucking amazing. Dia pakai Snapdragon juga, dan ini Samsung, jadi hapticnya bagus, kameranya oke, masih fleksibel banget lah. Ya gue bisa bilang, ya gue rasa sih experience tadi bentar gue pakai jauh lebih enak daripada HP 6, 7, 8 jutaan zaman sekarang loh. Ya X flagship ya namanya. Tapi ya, untuk lebih detail gue bakal bahas minggu depan. Ini video udah kelamaan, hampir 16, 17, 18 menit. Jadi kita end aja. Thanks for watching. Jangan lupa dan subscribe kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau yang wallpaper, gue bakal taruh link di deskripsi. Kita ketemu lagi minggu depan untuk full review-nya lebih detail ya. Thank you for watching and goodbye.